sebenarnya kalau tadi pertanyaannya, seberapa seriuskah, memang saya pikir memang harus serius ya. Karena saya pikir, bahwa proyek, MRT ini sudah, terlalu lama terbengkelai, yang seharusnya, studinya tuh, diadakan sejak, dua ri maaf, 1985. Jadi sekitar kurang lebih 30 tahun lebih bahwa seharusnya memang ini sudah terbangun. Jadi, eee, mau tidak mau memang pemerintah pusat memang harus, mengatur ini semua. Dan kalau kita lihat dari, soft loan untuk pembayaran, pembayaran hutang kita kepada pemerintah Jepang, JICA, eee, komposisinya pembayarannya adalah 51% pemerintah pusat dan 49% adalah pemerintah, Pemprov DKI. Jadi saya pikir, pengelolaan dalam hal ini memang memang porsinya memang lebih banyak di pemerintah pusat. Jadi, eee, pem apa namanya, untuk eksekusi fase 2, kalau saya baca studinya ada fase 2A dan juga fase 2B. Fase 2B itu sampai dengan di Ancol. Jadi harapan kami yang khusus untuk 2B ini, saya cek ternyata masih dalam, studi, masih belum, final untuk masalah, eee, Ancol. Mungkin nanti akan, destinasinya terakhir di Ancol Barat. Dan harapan kami sebagai praktisi tentunya, bagus juga bahwa nanti MRT ini juga bisa masuk langsung di Taman Rekreasi Ancol atau Taman Impian Jaya Ancol. Paling tidak dengan adanya MRT ini masuk ke Taman Rekreasi Ancol, itu akan mengurangi beban jalan ketika masyarakat, ketika weekend atau hari holiday lain atau libur-libur lain, libur hari besar lain yang berkunjung ke Mmm, Ancol, itu mengurangi volume kendaraan yang biasanya, macet misalnya entah itu lebaran atau Nataru atau weekend atau hari-hari special days yang lain ya, biasanya macet, termasuk juga di Taman Mini, itu ya, juga, sepertinya nanti juga MRT juga nanti juga akan sampai, ke ke Taman Mini, itu yang barat baik yang barat timur mungkin nanti akan sampai sana. baik baik, Pak Deddy, ini seberapa besar Anda melihat MRT dalam 3 tahun terakhir berperan bagi mobilisasi masyarakat di Jakarta? Signifikankah mengingat rutenya masih terbatas begitu ya, berkisar antara Jakarta Pusat dan sebagian kecil di Jakarta Selatan? Betul, jadi, seperti di awal tadi bahwa kalau ini tidak diserusi diperpanjang sampai ke utara, paling tidak sampai ke kota, itu memang, stagnan pembangunan hanya sampai di tengah, di HI dan, itu tentunya okupansinya tidak maksimal. Jadi okupansi masyarakat yang dari Lebak Bulus hanya sampai ke mana, ke HI, harapannya bisa sampai ke mana, ke utara, sampai ke Gajah Mada, sampai ke Glodok, sampai ke kota, itu paling tidak, akan mengurangi beban, koridor 1 juga, jalan di sekitar Tamrin, Sudirman, Gajah Mada itu juga akan, berkurang. Tapi ada masalahnya di sini juga, kalau dalam catatan, saya, karena kita ini beririsan juga dengan koridor 1 Transjakarta. Ya, kalau dulu saya baca dari, grand design-nya dari zamannya Pak Poke, itu dan juga Pak Sutioso juga, eee, ketika 2004 ada BRT Transjakarta, sebenarnya studi MRT ini sudah ada dulu. Jadi dulu ketika ada pertanyaan, bagaimana nanti, ada irisan trayek dengan Transjakarta dan juga, dengan MRT. Solusinya, ya Transjakarta harus ditutup. Kalau tidak ditutup, otomatis okupansinya MRT, seperti, sekarang. Jadi menurut catatan saya juga tidak maksimal, apalagi baru beroperasi sekitar 1 tahun, 2019, kalau tidak salah Maret 2019, lalu 2020 Maret, kita juga terkena pandemi. Jadi kita juga selama setahun kalau kita evaluasi, Iya, Eee, memang sangat sedikit ya, itu pun ditolong dengan
rekayasa lalu lintas ganjil genap.